Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat ya dan selalu semangat untuk belajar matematika. Di video kali ini kita akan bahas mengenai statistika yang lebih kita khususkan mengenai penyajian data matematika SMP kelas 7 part 1. Oke, untuk pengertian statistika itu sendiri, apakah yang dinamakan dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan data, penyajian data, analisis data, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, sedangkan pengertian data itu sendiri adalah data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau dari narasumber. Contoh, data nilai matematika siswa, atau data tinggi badan, data pekerjaan, data berat badan, dan lain. Kemudian berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Kemudian data mata pelajaran yang disukai, yaitu dengan cara memberikan angket kepada siswa. Kemudian data tinggi badan dengan melakukan pengamatan atau pengukuran tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya adalah data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian data banyaknya siswa SMP dalam satu kabupaten atau kota diperoleh dari Dinas Pendidikan. Kemudian data banyak penduduk pada suatu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Mengumpulkan data. Yang pertama adalah dengan wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi langsung tanya jawab ke orangnya ya. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Kemudian penyajian data. Cara penyajian data yang sering digunakan yaitu ada dua ya. Yang pertama dengan tabel, yang selanjutnya adalah grafik atau diagram. Nah, untuk tabel, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari satu kategori saja. Contoh, tabel penjualan mobil X. Nah, misalkan ada tahun, ada banyak mobil. Nah, ini hanya memuat satu informasi ya, mengenai banyak mobil yang terjual. Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari lebih dari satu kategori, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, ada kelas, kemudian ada jenis kelamin. Nah, ini datanya ada dua ya, ada dua kategori, yaitu pria dan wanita. Namanya tabel kontingensi. Kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok atau interval ya. Contoh adalah nilai ulangan siswa. Nah, misalkan gini, nilai 51 sampai 60 ini ada 5 anak. Kemudian nilai 61 sampai 70 ada 8 anak dan seterusnya. Jadi dikelompokkan sesuai intervalnya ya. Contoh menyajikan data dalam bentuk tabel. Data nilai matematika kelas 7. Ini ada angkanya seperti ini. Kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel. Ini kan masih marit-marit ya. Kumpulkan dengan menjadi suatu tabel. Caranya adalah dengan mengelompokkan angka-angka atau nilai yang sama. Di sini ada 70 yang paling kecil, yang paling besar adalah 90 ya. Kita kelompokkan jadi seperti ini. Nilai 70, 75, 80, 85, 90. Nah, kita kumpulkan dengan cara kita data satu persatu. Yang 70 ini ya. Nah, ini berarti satu, kita kasih turut satu. Kemudian 70 yang ini thread 70 lagi mana ya? Oh, sudah ya. Berarti 70 ini ada dua.
Kemudian 75 yang ini, red, 75 lagi, 75 lagi, 75 lagi. Ada 4 ya. Oke, kemudian 80 yang ini, 80 yang ini, 80 yang ini, 80 lagi yang ini, sama yang ini. Ada 5 ya. 85, 85, kemudian 85 yang ini, 85 yang ini, kemudian 90-nya ada 5. Kemudian kita jumlahkan. Yang 70 ada 2, 75 ada 4, 80 ada 5, 85 ada 4, 90 ada 5. Ini cara membuat tabel ya dari data yang masih belum tertata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.